Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wi, sahabatku barayaku. Mungkin malam Sabtu ini 6 Desember ya, kita ada podcast yang ke-10. Nah, dari segi sisi yang kita apresiasikan malam ini, istilahnya kayak gini, cuaca makin bagus barayaku, sahabatku. Yang namanya emang akhir tahun ya, mungkin ada kompensasi, kalau ada itu juga ya. Nah, untuk mengulas, tapi jangan lupa tetap kita like, share, and subscribe Ubercam, channelnya orang Bandung. Baiklah, tanpa menyimak waktu, nih saya nih ada kebetulan. Oh tapi bentar ya pemirsanya, nih ada apa? Ada email ya, mungkin ada yang bentar. 3 menit nggak apa-apa ya, 3 menit ya, 3 menit nih. Malam Kang Denny dengan Sanas dari Bekasi nih. Kang, kok Ubercam sekarang jarang update ya, kenapa ya? Oke, mungkin saya jawab ya. Kemarin tuh kita kan lagi ada apa, ada kegiatan ya mungkin ya. Camping. Oh ya, camping. Nah, camping. Nah, kita camping ke 1818 NFL. Jadi yang namanya camp itu bukan berarti kita apa cuma naik gunung aja, enggak. Yang namanya camping kita perlu refresh untuk menjaga kesehatan. Intinya tetap sehat, tetap berkarya, tetap juga bersyukur kepada yang kuasa ya. Nah, tanpa basa-basi kita nih gini nih, saya ada narasumber sebenarnya. Beliau itu datang dari mana ya kalau nggak salah? Cianjur kalau nggak salah ya. Bergerak di bidang, emang beliau tuh sepertinya dari segi musisi juga, pengusaha juga, bahkan lah teman-teman kita. Biar apa? Biar tanpa sebabnya kita panggil aja orangnya. Oke, Bang Ipan, bisa langsung ke sini, Bang Ipan. Duduk di kursi singgasana nih. Ubercam. Oke, ini Bang Ipan ya. Aduh. Cuma sehat Kang? Alhamdulillah. Mangga calik. Aduh, bener Bang Ipan. Jam berapa dari Cianjur? Kisaran jam 2 siang. Jam 2 siang sekarang tuh berarti jam 8. Macet kayaknya ya? Enggak, melipir dulu. Melipir kemana? Maksud melipir kayak gimana itu Kang? Itu mah anak muda Kang. Kalau seandainya diceritain mah, istri nonton nggak ya kira-kira? Istri bisa ke ini dulu nggak kira-kira tuh? Enggak kayaknya. Enggak ya, aman. Saya tanggung jawab lah kayaknya. Oh iya. Tanggung jawabnya. Melipir ke ini biasa tempat makan. Oh. Jadi bukan istilahnya warung remang bukan ya? Oh enggak. Tuh, itu mah aduh. Oh, udah punya anak berapa Kang sekarang tuh? 3 lah. Insya Allah 3, nggak bakalan lebih. Ya lebih juga nggak apa-apa kan, banyak anak banyak rezeki ya. Iya, tapi banyak resikonya Kang. Ya nggak apa-apa sih, yang namanya emang usaha ya kan. Iya. Nah guys, barayaku sahabatku, ini kebetulan sahabat kita kan dari Cianjur. Beliau datang kalau bisa bilang memaksakan diri atau gimana sih Kang ini? Enggak ya mungkin ya. Atau misalkan ini hari weekend sekalian aja ke Bandung atau ya, gimana gitu ya. Kebetulan kan ada acara-acara buat latihan juga gitu. Maksudnya latihan benjang atau latihan apa Kang itu Kang? Latihan ngusep saya tuh. Kan dari dulu ngusep juga? Enggak, saya tuh dari dulu mau belajar ngusep. Saya nggak bisa gitu dari dulu tuh. Ngusep ya? Nah, ini seru nih. Ada seuna pastilah. Saya telepon mungkin orangnya. Itu jago ngusep dia tuh sebenarnya. Oh ya? Oh, ada sebenarnya. Nah, Kang Ivan. Iya. Terima kasih udah bisa datang ke studio kita Ubercam yang ada di Soekarno Hatta, Jalan Panjilekan mungkin ya, 589, nggak tahu berapa lah itu kan. Terima kasih juga buat ininya. Nah, kiat-kiat Kang Ipan datang ke Bandung ngapain sih sebenarnya ini Kang? Saya pengen tahu nih, biar pemirsa tahu, baraya tahu. Apalagi sekarang kan malam Sabtu mungkin ya, cuaca nih cakung kayaknya kalau menurut ABG. Iya. Apa sih sebenarnya Kang Ipan datang ke Bandung jauh-jauh dari Cianjur? Pikir-pikir kan emang di sana nggak ada tempat kayak gimana gitu Bang? Banyak sih. Kalau dibilang tuh, cuman saya tuh kenapa Bandung gitu ya? Kenapa sih? Alasannya apa sih sebenarnya sih Bandung? Apakah Bandung ada
hal-hal yang tidak bisa dilupakan atau hal-hal gimana gitu kan? Intinya nostalgia lah. Nostalgia. Saya kan dari remaja lah diamnya di Bandung gitu. Oh pernah di Bandung juga? Pernah. Tahun berapa itu? Kisaran 2005 lah. 2005. Oh 2005 nih. Oh. Terus kegiatan Kang Ipan tuh selama ini sih apa sih dari segala usaha hobi bisa jelaskan? Mungkin kan kedepannya kan ada pemirsa atau misalkan temen, oh ternyata dia tuh punya gimana ada dong lowongan. Nah itu asal jangan kayak gini aja Kang. Oh Kang Ipan udah bagus ya, pinjam dong 100. Nah jangan kayak gitu kan. Blacklist itu langsung sama saya. Kebanyakan masih Iya. ya. Emang udah musim sih Kang sebenarnya. Iya. Nah, coba Kang jelaskan Kang. Gimana sih kiat-kiat? Ini teh yang benarnya atau yang palsunya ini? Bebas. Soalnya Itu mah kalau ubar kami itu jadi gini prinsipnya, kalau ada yang palsu ada yang benar. Nah itu bebas aja nggak apa-apa. Jadi saya Kamu cek tuh, bahasa Sunda mah nggak bulatuk lah sebenarnya Iya. mah. Bebas aja sok aja. jadi saya tuh bisnis yang pertama tuh Apa? bisnis tai. Tai. Ya. Tai ya. Ya. Maksudnya tai apa? Maksudnya tai manusia atau tai kotoran hewan? Tai kotoran hewan. Oh. Makanya kan saya dikenal di apa? Di Cianjur tuh. Ya. Ada yang bilang saya bos waduk gitu. Karena ya itu. Jadi Bos waduk ya. iya, karena kan saya tuh pengepul tai. Kita cari kandang-kandang gitu kan. Kandang-kandang sapi, Iya. Kandang-kandang sapi ya. kambing gitu. Kita kumpulin, olah Iya. gitu. Mungkin kalau bisa dibilang itu jijik ya Kang ya. Jijik. Tapi kalau menurut hukum Albert Einstein yang pernah saya pelajari Ya. gitu ya, yang namanya tai itu bisa menghasilkan beberapa fenomena. Iya, Bener nggak ya? betul. Ya. Dari segi kotoran hewan, kelinci, Ya, domba juga, ayam juga. Nah, emang kiat-kiat Kang Ipan emang dari beberapa dekade atau beberapa purnama mungkin ya, kalau menurut film Ada Apa Dengan Cinta gitu kan. betul. Emang sih apa itu Kang? Tujuannya apa sih sebenarnya itu? Jadi saya tuh kan di Cianjur tuh kebanyakan petani-petani tuh. Oh, petani. Dia petani. Jadi saya tuh support lah, support. Bentuk support saya yang ngumpulin itulah kotoran, ya, tai. Ngumpulin dijadiin pupuk. Oh, jadi pupuk ya. Selang 1 tahun, 2 tahun, alhamdulillah bangkrut saya. Gitu. Pernah bangkrut juga. Bangkrut juga. Bangkrut. Itu faktornya apa sih Kang sebenarnya Kang? Pertama saya diusir di tempat dari wilayah saya tinggal. Karena emang bau gitu iya, ya. Bau gitu. Bau. Nah, yang keduanya? Yang keduanya saya emang nggak tahu kenapa saya ngumpulin itu gitu. Jadi ngumpulin tai itu buat apa gitu. Saya nggak bisa ngolahnya sebenarnya. Jadi belum waktu itu emang Kang Ipan belum tahu tujuannya buat apa gitu eksperimen kan? pertama. Eksperimen. Iya, pertamanya itu. Nah, sekarang saya bekerja dulu jadi kuli dulu lah. Dulu. Gitu. Di mana itu Kang? Saya tuh kerja di Bandung sih dulu tuh Di Bandung. di Oh sempat juga gitu ya? Sempat juga ya? kerja dulu dong saya. Kerja dulu. Berapa tahun itu? Kisaran 2 tahun lah. Di bidang apa? Di kuliner. Kuliner. Dari tai ke kuliner. Iya. Kok bisa ya itu ya? Ya dipaksain aja lah. Dipaksain gitu ya. Kuliner. Terus. Ini Udah. menarik ini guys, menarik bener ini. Jualan apa? Jualan usus. Usus ayam. Usus ayam, usus sapi gitu. Usus sapi? Nggak kebayang ini usus ayam segini. Iya. Saya kan punya kucing si Jacob namanya gitu kan. Dia itu kalau misalkan kalau setengah matang, dia baru mau makan. Dengan catatan dia kecil-kecil. Ini usus sapi, ini gimana ini usus sapi ini? Jeroan lah kalau jeroan. jeroan. Jadi pasak aja. Prosesnya diolah pakai rempah-rempah lah gitu. Dan akhirnya itu mah hanya kuat 2 minggu kalau nggak salah. Jadi yang belinya pada were gitu. Jadi sayanya emang nggak bisa guys, gitu. Nggak, ini yang namanya emang kotoran kan? Itu kan ada masa expire ya. Iya. Apakah itu perlu dengan intinya apa pakai obat kayak gimana sih Kang? Kayak enggak. Paling kalau ada nih kata tetangga gitu ya. Kalau pengen enak tuh katanya biar misalnya kalau buat ngolah tai itu ya, misalnya pakai obat-obatan kayak
biar nggak bau katanya pakai molto gitu. Molto buat nyuci. Emang itu real sih itu? Enggak juga. Makanya saya bangkrut juga kan ngikutin itu. Oh gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau luar biasa ini bener, luar biasa bener. Nah, setelah bangkrut, apa yang lakukan Kang Ipan ke depannya itu? Nah, setelah bangkrut, saya ini juga lagi ngerintis nih. Ngerintis usaha baru di bidang teknik nih sekarang. Wih, keren bidang ini. Teknik. Dari tai ke teknik ya. Iya. Itu dari mana itu? Idenya dari mana itu? Kebetulan ada musik sedihnya nggak? Musik sedih. Nah, gitu. Ternyata. Bener juga ya. Kebetulan orang tua saya dulu tukang bubut juga gitu. Oh, sempat juga gitu. Sempat beberapa tahun lah, dari tahun 87 sampai tahun 2000-an lah gitu. Karena saya mah belegu gitu ya orangnya. Jadi markadawang kata kolot mah gitu. Disuruh nerusin usaha orang tua, saya malah ke usaha tai itu gitu kan. Nah, akhirnya karena kebutuhan saya kembali ke teknik gitu. Back to basic lah. Back to basic. Jadi kalau misalkan menurut Megadeth mah home sweet home mungkin ya. Ya, gitu. Terus suka dukanya mengurus tai dan teknik itu gimana sih, Kang? Ya, intinya kalau seandainya ngurus tai, ya nggak ada sukanya, duka aja terus. Duka aja terus itu ya. Duka aja terus. Makanya, pasti. Makanya kalau ada yang nanya gitu, gimana keuntungan dari ngolah tai itu gimana? Ya duka saya juga gitu, nggak tahu gitu. Benar. Nah, ini kan kita udah udah memasuki akhir tahunnya kan. Ya. Nih, kalau menurut Kang Ipan nih, skematik mekanisme akhir 2024 kayak gimana sih? Pabelit kata saya mah. Pabelitnya dari mana itu? Dari segi cuaca ya. Cuaca. Terus penyakit kan. Makin pabelit juga gitu kan. Iya, benar. Intinya mah terus dari segi perekonomian. Tapi emang dari segi sekarang tuh kan kita alhamdulillah ya udah mempunyai sesuatu sistem ya, yaitu istilahnya itu menuju Indonesia emas. Ya. Nah, kalau menurut Kang Ipan sendiri menuju program itu sih gimana itu apa benar atau kita siap atau gimana itu? Kita kembali ke individu masing-masing. Kita siap nggak gitu dengan berbagai macam rule yang dibikin oleh pemerintah. Kita siap nggak gitu? Kita kembali lagi. Bentar. Ini sebenarnya itu Kang Ipan tuh mempunyai representatif yang sangat luas ya, dari mengolah tai sampai politik. Emang politik ada ini Kang, ada pengalaman atau gimana? Saya dulu menyalonin. Pernah gitu. Menyalonin RT tapi gitu. RT. Dari segi RT nggak ada yang milih satupun gitu. Suara gimana? Boro-boro. Nggak ada. Istri saya aja yang milihnya yang lain. Kenapa kayak gitu itu? Dia tahu saya juga. Gitu, iya benar. Luar biasa. Ini tidak meyakinkan lah. Gitu ya mungkin ya. Nah, dari segi perihal yang Kang Ipan ceritain, emang menurut saya gini. Yang namanya emang usaha ya, tetap kita jalani. Iya. Barayaku sahabatku, yang namanya belum pernah kita coba, kenapa nggak pernah kita coba? Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Nah intinya kayak gini kok Kang Ipan udah berusaha dari nol sampai sekarang ini. Kang Ipan punya sesuatu yang sangat dibutuhkan seseorang itu kan, utamanya di bidang teknik. Nah, emang di bidang teknik itu Kang Ipan bergerak di bidang apa Kang? Teknik di engineering, machining gitu lah. Nah, buat kisi-kisi mungkin kita kembali ke kisi-kisi ya Bang ya. Kalau misalkan mungkin kan Baraya tahu, sahabatku tahu, nih aku mau bikin ini, bisa Kang itu namanya perusahaannya apa? Nggak apa-apa sih, kita mah nggak ada sistem kudeta, nggak ada. Iya. Di mana itu Kang kira-kira? Kalau untuk tinggal sekarang workshop 1 tuh di Derwati. Belakang Gria lah, udah pada tahu. Gria Derwati gitu, udah pada tahu. Nah, ini nama perusahaannya apa? PT Fahira Teknik Mandiri. PT Fahira. Nah, guys, kalau misalkan
kalian membutuhkan atau bikin apa sesuatu, bisa menghubungi beliau, atau misal di sini nih ada nih nomornya gitu kan ya. Bukan berarti saya broker, enggak. Cuma istilahnya apa nih, namun dibilang calonnya calon naon lah kita gitunya. Camat ya. Camat lah, camat gitu kan. Nah, itu bisa bikin apa aja. Nah, ini Kang, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih. Nih, kalau misalkan dari segi kompetitor atau teman curhat, menurut Kang Irfan, kompetitor atau teman curhat? Teman curhat sih. Teman curhat. Kalau kompetitor apa? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Bisa dijelaskan? Kalau saya nanya kompetitor, yang saya tahu pesaingnya? Iya, pesaing. Kebanyakan untuk zaman sekarang tuh ya, mematikan karakter. Kebanyakan gitu ya. Jadi emang mending dijauhin lah. Oh gitu ya. Tapi daripada piomongan gitu ya. Kompetitor juga penting buat apa sih namanya tuh? Untuk kemajuan, untuk kemajuan kita gitulah. Biar kita lebih semangat. Nah, gitu. Semangat kayak semangat 45 gimana ininya. Nah, ini nih pengerjaan yang dari email yang terakhir nih Kang Ipan nih. Iya. Tapi ini mah kan bebas Kang Ipan ya. Secara detail gitu kan ya. Nih. Malam Kang ini aku Ayu nih dari Bekasi juga. Oh, ke Bekasi ya guys ya. Nih. Coba itu kan ada narasumber dari namanya Kang Ivan Firmansyah ya. Iya. Kok emang bener emang? Saya tuh rubah-rubah kalau di rubah-rubah. Kayak hilet bulu gitu ya. Hampir sama lah gitu. Coba Kang Ivan jelaskan cara memanusiakan manusia kayak gimana sih? Memanusiakan manusia. Itu pertanyaan terakhir. Deal itu terakhir. Memanusiakan manusia itu ya minimal kalau kita ketemu yang lebih seumuran gitu ya, manggilnya AA. Misalnya kita lebih menghargai, karena kalau kita ke Ucing nggak bakalan nyebut AA ya. Apa nyebutnya? Nyemeng gitu kan. Meng gitu. Itu kan memanusiakan manusia gitu kan. Itu ya mungkin. Iya. Nah, ini Kang Ipan kiat-kiat nih. Kita kan punya program di sini ya. Iya. Untuk Kang Ipan sendiri, kita kan namanya Uber Camp. Iya. Cobalah kiat-kiat ke sahabatku, pemirsaku, buat kemajuan Uber Camp. Kekurangannya apa, kelebihannya, pinginnya apa? Coba Kang Ipan bisa utarakan gimana sih Uber Camp gitu kan? Kalau menurut saya Uber Camp itu udah bagus lah, tinggal apa? Dari segi apa sih namanya tuh ya? Apa tuh Kang? Apa coba? Saya juga bingung ini teh. Bingungnya dari mana itu bingungnya? Saya juga belum baik gitu orangnya. Ya kalau masalah baik, emang saya juga belum baik, saya masih berandalan. Kenapa AA malah ngotot ke saya? Kalau masalah ngotot itu ambisi sebenarnya. Karena yang namanya gitu. ambisi terlahir dari sebuah nepotisme dari zaman penjajahan tahun 1965 hingga istilahnya ke Darul Tauhid. Oh Darul Tauhid dia kenapa ya? Nggak tahu saya juga itu kan. Nah, contohnya kayak gini ya, si Jacob ditemukan dalam pengkhianatan malam yang kelam. Iya. Ditemukan oleh seseorang yang mencintai keprihewanan. Iya. Akhirnya kayak gitu si Jacob. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Itu mah mengkucingkan kucing kan. Itu gitu. Istilahnya. Kita balik lagi ke yang tadi kan, memanusiakan manusia. Dari ini hobi Kang Ipan selain usaha apa sih? Hobi yang bener-bener sih sebenarnya yang dari hati gitu kan. Dari hati. Nah, itu kan ada kan. Apa sih sebenarnya? Apakah Pak Kang Ipan itu seorang psikolog, pecinta hewan atau gimana sih? Yang benernya apa sih sebenarnya? Kalau dibilang kata orang-orang gitu ya, saya mah hobi mah genjreng-genjreng gitu. Genjang-genjreng. Musisi dong kalau kayak gitu. Enggak juga dah, saya masih diajar gitu. Oh, diajar. Berarti punya grup band dong kayak atau gimana? Ada. Nama bandnya apa? Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit Jiwa. Itu Rumah Sakit Jiwa diambil dari mana itu inspirasinya itu kan? Enggak ini. Kalau misalkan yang ini kan Yukem. Iya. Dewa 19. Terus Slang. Nah. Kok ini kok bisa Rumah Sakit Jiwa itu? Rumah Sakit Jiwa mentok sih. Dulu tuh kan pernah kita bikin band awal-awal tuh dengan nama Sumber Rejeki. Sumber Rejeki. Sumber Rejeki. Nama bis kalau nggak salah pernah. Enggak, material.
Oh, material. Ah. Terus PD Sumber Rezeki kan, TB Sumber Rezeki. Di kan biasanya nama itu doa lah ya. Doa. Nah, dan Doa ibu, taruhlah doa ibu. Bandung Tasik gitu kan Iya. ada kan. Tujuan saya bikin itu tuh buat ya namanya tuh biar dapat cuan lah gitu ya. Cuan banyak dan ternyata nggak ada callingan. Data payu lah inti nama gitu. Royalti. Boro-boro gitu. Boro-boro. Nah, mentok-mentok kita pas lagi latihan, si yang punya studionya kesal, dia bukan buat latihan malah dipakai hari gitu kan. Sampai si operator studio tuh, ya mana garelo. Nah, kita terinspirasi, ya udahlah rumah sakit jiwa gitu. Kita perkumpulan orang-orang gila gitu di sananya gitu. Tapi gila asli mah enggak kan? Enggak kan? Itu cuman istilah aja gitu. Tapi kalau untuk sekarang ada drummer saya yang agak gila tuh sedikit gitu. Ada juga gitu ya. Akang juga tahu lah. Guys, ternyata emang sosok beliau ini di balik pengusaha ada inspirasi yang tertanam. Karena apa? Yang namanya seni menurut saya dibandingkan dengan pengusaha itu stres sebenarnya. Ya, stresnya dari mana? Artinya kayak gini loh. Dia pengusaha gitu kan. Kalau dia menggeluti seluruh bidang bisa jadi stres. Akhirnya dia punya suatu hobi yang namanya musik. Ya karena yang namanya musik nggak bakalan jauh dari naluri manusia. Contohnya Rhoma Irama. Ya. Itu bener nggak? Betul. Apa yang pernah kan Rhoma Irama kan pernah bilang sama Wede Mokhtar gitu. Iya. Hai anak muda, jangankan ini minuman. Emang kamu udah menjual ayat-ayat agama? Nah itu sebenarnya. Iya. Nah itu sebenarnya. Oke lah Kang Ipan, kalau misalkan menurut Kang Ipan benar, nah kiat-kiat musisi yang benar-benar bisa mengasih kayak gimana sih Kang? Kuma. Istilahnya kayak gini loh, Kang Ipan seorang musisi. Ya. Sekarang kan banyak kan indie label, major label, atau aji mumpung lah. Ibaratkan sekarang dunia TikTok. Oh orang yang terkenal ya, orang nyian konten gitu. Iya. Cuman kadang-kadang 2 mingguan ngesan gitu. Nah emang itu faktor apa sih sebenarnya sih? Apakah pengen terkenal aja tuh gimana sih sebenarnya? Yang benar-benar seorang musisi itu kayak gimana? Ya kalau menurut sudut pandang saya gitu ya. Yang namanya musisi itu satu dari konsisten gitu. Keseluruhan mungkin ya. Ya, kebanyakan yang cuman sehari tahun tuh ya tidak konsisten gitu. Yang kayak di TikTok tuh kan ya, gejreng, lep hilang gitu kan. Nah, setahu saya mah kalau di TikTok mah kebanyakan lip sync ya. Iya, kebanyakan lip sync. Termasuk saya pernah lip sync juga emang bener. Yang penting mah dibaledog kan. Iya. Diblokir gitu. Tujuannya mah itu kan. Kayak gitu ya. Iya. Ternyata kayak gitu ya. Nah, dari masalah TikTok. Nih, saya ini ada punya temen TikToker nih sebenarnya ada sebenarnya. Namanya sama. Oh gitu? Ada saya. Oh iya? Iya. Tapi dia tuh emang masih muda, masih ABG gitu kan. Cuman dia pingin mengenal dunia kayak gitu kayak gimana, pingin tahu. Mungkin Kang Ipan bisa jelasin ke depannya kayak gimana. Nah, tanpa mengurung waktu kita ada aja Ipan Delapenyot. Pan. Nah, ini kayaknya nih. Ini anak muda nih. Gimana? Kasih sehat? Nah, ini Ipan. Ini namanya Ipan sama gitu. Kok kenapa ya? Apakah dia udah di bubur boras atau gimana sih sebenarnya? Ya, faktor keberuntungan sih. Faktor keberuntungan ya. Nama Ivan tuh. Ivan ya. Tapi Ipannya, ya rada ngoroy, rada kolot. Faktor naon eta? Cuaca tuh kumaha? Teuing gitu ya. Tapi beda setahun gitu nya. Nah, Pan, Ipan sebagai apa ya namanya itu sebagai anak muda nih. Emang sekarang Ipan usia berapa, Pan? Kalau saya usia baru 21 tahun. 21 tahun ya. Baru menginjak angka berapa? Kepala dua. Sorry ya. Usia berapa sekarang? Jadi usia tuh baru 21 tahun. Baru 21 tahun. Seumuran lah. Seumuran. Ya gitu seumuran. Jangan lihat huis. Sisanya tuh gimana? Sisanya gimana? Emang Ipan sekarang kegiatan apa, Pan? Ya biasalah cari kesenangan diri gitu, Pak. Kesenangan diri. Ya, kalau kegiatan sehari-hari itu bekerja. Bekerja. Ya, biasa bekerja. Kalau lagi
libur atau apa, dia mencari kesenangan diri lah. Contohnya apa? Biasanya hiking gitu. Oh berarti hiking juga ya? Iya. Oh berarti ini istilahnya apa? Cocok banget. Cocok banget hiking. Itu hiking yang paling ekstrim kemana itu Pak? Kalau saya sih masih pemula Pak. Pemula itu sama dengan pemain muka lama kayaknya ini. Tidak. Karena mungkin baru-baru juga gitu Pak Mengenal alam. mengenal alam gitu. Awal-awal kan cuman coba-coba gitu. Diajak teman lah. Terus apa sih yang bikin seorang Ipan itu senang dengan hiking gitu kan? Apakah kalau sekarang gini Pan ya, yang anaknya sama anak muda gitu kan, bobogohan atau misalkan TikToker atau YouTuber gitu kan, atau misalkan main skateboard, kenapa milih hiking? Apakah hiking orang pernah tijalikeun atau gimana gitu, atau pernah kurusukan di gunung ke kahanap atau gimana, bisa jelaskan gitu? Mungkin dari segi ini ya ketenangan gitu. Oh ketenangan. Ya. Jadi kadang di hiking juga banyak pelajaran yang kita dapat gitu. Contohnya? Kita tuh ibaratnya bisa diaplikasikan ke kehidupan gitu Pak. Kan hiking tuh dari bawah kan ke atas banyak perjuangan gitu Pak. Jadi banyak perjuangan gitu. Banyak rintangan-rintangan. Emang rintangannya yang pernah Ipan lalu itu kayak gimana sih Pan? Rintangannya gitu kan? Banyak. Apakah tikus sewat atau gimana gitu? Apakah ada kalajengking atau ada ular atau binatang bang buas? Gimana sih sebenarnya? Wah, banyak banget Pak. Di pas hiking tuh. Yang pertama itu paling sering tikus sewat. Tikus sewat. Paling sering tuh. Guys, seorang anak muda ternyata pernah melakukan tikus sewat juga. What's the meaning of tikus sewat? Alias kaki terjerat dengan tali ari-ari. Apa tali ari-ari? Tali ari-ari itu ada di sebuah, kalau misalkan saya pelajari itu ada di gunung namanya arei gitu kan. Arei. Makanya yang namanya emang komunitas arei, ada sih produk arei itu diambil dari kata arei. Arei. Laler mapai arei ta eta. Terusin Pan. Ya, dari awal kan banyak perjuangan. Di perjalanan tuh di tengahnya ada mungkin hujan gitu, cuaca. Iya. Ada menghambat juga ya mungkin ya, menghambat juga ya. Terus tapi di balik perjuangan itu tuh nanti akhirnya di atas dapat apa sih? Goalsnya gitu Pak. Kebahagiaan, terus kesenangan, wah ternyata nyampe juga. Terus melihat pemandangan, oh indah gitu kan. Berarti ternyata keren. Kurang saya ingat lagu Jamur katanya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ya. Di situ ada satu pertanyaan. Coba. Di saat hiking, kan banyak rintangan nih, ya banyak rintangan. Kayak yang saya rasain, rintangan paling berat itu ketika didatengin debt collector. Benar. Nah, Paling hese eta nyumput bener. Hese eta bener. pernah gak pas hiking disamperin debt collector? Itu yang kan disamperin kalajengking, tikus sewa dan lain-lain mah Biasa aja. Ini kan tidak datangin luar debt biasa collector. benar. Pernah nggak gitu? wah kalau saya sih belum pernah. Nggak tahu, belum merasakan. Mungkin. Karena umurnya masih 21. Tapi kan pay letter memeren, aya meren. Tapi sebenarnya gini kan, banyak yang emang yang sangat emang sistem yang serem gitunya. Jadi antara istilahnya tikus sewat ku kalajengking atau sama ular itu lebih kejam sama debt collector. Nah, benar. Karena sama saya, benar. makanya coba dulu gerak. Jabrig, kumis baplang, dianting, ditatoan banyak. Wah, orang tersih kunaon. Gila debt collector, mohon Pak, cenah abdi bade bayar minggu depan. Benar, serem memang benar. Kebuktian itu. Berarti itu lebih serem dari hantu. Lebih gitu, lebih. Hantu nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi itu genderuwo atau kuntilanak turun level. Wah, level itu nggak ada apa-apa. Kalau inces nggak ada apa-apa sebenarnya. Nggak ada apa-apanya. Tapi yang namanya sistem sikap depolator itu lebih dari neraka jahanam menurut saya gitu. Karena kenapa? Yang namanya neraka jahanam itu levelnya 500 dibanding 400. Itu sebenarnya itu. Nah, kayak gini setidaknya gitunya. Karena makanya saya kan pingin
naung di kehidupan yang lama gitu kan. Apalagi seorang Ipan, seorang hiking, ini seorang musisi. Saya mah cuma tukang parkir di sini, makanya saya ingin berbagi gitunya. Apalagi yang namanya komunitas Uber Camp dimanapun, setiap yang kita kerjakan harus menemukan hasil yang berbeda. Ya, karena kenapa? Yang pertama mekanisme kayak gini, mekanisme kehidupan itu. Pertama, kita jangan merugikan orang lain. Betul. Yang kedua, menemukan sikap simpati. Yang Betul. ketiga, rendah hati. Yang keempat, istilahnya jangan kasih Agus. Agus kemarin Oh ya. 1,5 M gitu kan. Intinya buat mata, tapi kenapa dia bayar pay letter, ganti Iya. AC, ganti lemari. Nah itu nggak ada tanggung jawab. Nah kayak gitulah. Intinya Agus sedih. Agus sedih. Asa ingat kayak yang subur bagelan. Istilahnya kayak gitulah. Oke, pemirsa, mungkin kiat-kiat dari narasumber kita dari Ipan sama Ipan mungkin berbeda, ya, tapi tetap satu tujuan. Bagaimanapun hobinya, usahanya, yang penting kita tidak bisa merekomendasikan sesuatu yang ada. Oke, selamat malam, saya Dennis Sky. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe di Uber Camp channel ini. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ipan. Siap. Terima kasih Kang Ipan. Ya.